Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kalian SMP, kalian sudah pernah mempelajari tentang ukuran pemusatan pada tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari tentang ukuran pemusatan pada tabel distribusi frekuensi kelompok. Ukuran pemusatan yang pertama adalah mian. Untuk menentukan rataan hitung atau mian, pada tabel distribusi frekuensi kelompok, rumus yang dapat kita gunakan adalah Iqbar sama dengan sigma Fi kali dengan Xi dibagi dengan sigma Fi, di mana sigma Fi kali dengan Xi ini menunjukkan jumlah dari hasil perkalian antara frekuensi dari masing-masing kelas interval dengan nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Kemudian dibagi dengan sigma Fi. Sigma Fi itu menunjukkan jumlah dari frekuensinya atau sama dengan banyaknya data. Kemudian ukuran pemusatan yang kedua adalah median. Untuk menentukan median dari tabel distribusi frekuensi kelompok, rumus yang digunakan adalah ME sama dengan B ditambah dengan P kali dengan N per 2 kurangi dengan FK dibagi dengan FI. Di mana B-nya itu adalah tepi bawah dari kelas median, kemudian P adalah panjang kelas median, FK itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Kemudian Fi adalah frekuensi kelas median, sedangkan N menunjukkan banyaknya data. Kemudian untuk mencari median, kita harus mencari dulu letak dari kelas median. Di mana untuk mencari letak dari kelas median, kita bisa menggunakan rumus setengah N ditambah dengan 1. N-nya itu menunjukkan banyaknya data. Kemudian ukuran pemusatan berikutnya adalah modus. Untuk mencari modus dari tabel distribusi frekuensi kelompok, kita bisa menggunakan rumus MO sama dengan B ditambah dengan P kali D1 per D1 ditambah dengan D2. B-nya itu adalah tepi bawah dari kelas modus, kemudian P-nya adalah panjang kelas modus, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Contoh, misalnya kita akan mencari mian, kemudian median dan modus pada tabel distribusi frekuensi kelompok di bawah ini. Untuk menentukan mian atau rataan hitung pada tabel ini, caranya frekuensinya kita jumlahkan dulu. Jumlahnya ketemu 40. Kemudian setelah frekuensinya kita jumlahkan, kemudian kita tentukan nilai tengahnya. Untuk menentukan nilai tengah, itu caranya batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Berarti nilai tengah dari kelas pertama berarti 21 ditambah dengan 30 kemudian kita bagi 2. Itu ketemu 25,5. Begitu juga dengan kelas kedua, berarti batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Berarti 31 ditambah dengan 40 dibagi 2. Ketemu 35,5 dan seterusnya. Kemudian setelah nilai tengahnya kita tentukan, kemudian kita kalikan dengan frekuensinya. Berarti kelas pertama berarti 4 kali dengan 25,5. Itu ketemu 102. Kemudian untuk kelas kedua berarti 3 kali dengan 35,5 ketemu 106,5. Kemudian kelas ketiga berarti 3 kali dengan 45,5 ketemu 136,5. Kemudian kelas keempat berarti 4 kali 55,5 ketemu 222.
Kemudian kelas berikutnya adalah 10 kali 65,5 ketemu 655. Dan kelas terakhir berarti 16 kali dengan 75,5 ketemu 1208. Kemudian hasil kali antara frekuensi dengan nilai tengah dari masing-masing kelas interval kita jumlahkan. Itu jumlahnya ketemu 2430. Menunjukkan bahwa sigma dari Fi kali dengan Xi itu adalah 2430. Kemudian baru kita masukkan pada rumusnya. Sigma Fi Xi berarti 2430, yaitu sama dengan jumlah dari hasil kali antara frekuensi dengan nilai tengah. Kemudian sigma Fi-nya itu ketemu 40, yaitu sama dengan jumlahnya frekuensi. Sehingga mian atau rataan hitung atau nilai rata-ratanya itu ketemu 60,75. Kemudian untuk menentukan mediannya, kita tentukan dulu frekuensi kumulatif. Dalam hal ini frekuensi kumulatif yang digunakan adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian setelah frekuensi kumulatif kita tentukan, kemudian kita cari dulu letak dari kelas median. Di mana untuk mencari letak dari kelas median, kita bisa menggunakan rumus setengah N ditambah dengan 1. N-nya itu adalah banyaknya data. Dalam hal ini banyaknya data ada sebanyak 40. Berarti setengah kali 40 ditambah dengan 1. Ketemu 20,5. Ini menunjukkan bahwa letak dari kelas median itu ada pada data ke-20 atau ada pada data ke-21. Berarti letak dari kelas median itu ada pada kelas kelima. Kita bisa melihat frekuensi kumulatifnya dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Pada kelas kelima, frekuensi kumulatifnya adalah 24 dan sebelumnya adalah 14. Ini menunjukkan bahwa kelas kelima itu menunjukkan data dari data ke-15 sampai dengan data ke-24. Sehingga letak dari kelas median itu ada pada kelas kelima. Kemudian kita masukkan pada rumus median, yaitu ME sama dengan B ditambah dengan P kali dengan N per 2 kurangi dengan FK dibagi dengan FI. Karena kelas median ada pada kelas kelima, kita perhatikan kelas kelima. B-nya itu adalah tepi bawah dari kelas median. Berarti tepi bawah dari kelas kelima, yaitu 60,5. Kemudian ditambah dengan P, P-nya itu adalah panjang kelas median, yaitu sama dengan 10 dalam kurung N. N-nya itu adalah banyaknya data, yaitu 40, dibagi dengan 2, dikurangi dengan FK. FK-nya itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Berarti 14. Kemudian dibagi dengan FI. FI-nya itu adalah frekuensi kelas median, yaitu sama dengan 10. Kemudian 60,5 tetap ditambah dengan 40 dibagi 2, ketemu 20, kurangi 14, itu ketemu 6, dibagi dengan 10. Berarti 10 kali 6 per 10, berarti ketemu 6. Berarti 60,5 ditambah dengan 6, itu ketemu 66,5. Jadi mediannya itu adalah 66,5. Kemudian yang terakhir kita menentukan modus. Untuk menentukan modus pada tabel distribusi frekuensi kelompok, itu kita cari dulu letaknya. Di mana untuk mencari letak dari kelas modus itu biasanya diambil dari kelas dengan frekuensi terbanyak. Dalam hal ini frekuensi yang paling banyak itu ada pada kelas terakhir, yaitu sama dengan 16. Jadi letak dari kelas modus itu ada pada kelas terakhir, yaitu pada kelas ke-6. Kemudian kita masukkan pada rumus modus, yaitu MO sama dengan B ditambah dengan P kali dengan D1 per D1 ditambah dengan D2.
B-nya itu adalah tepi bawah kelas modus. Karena kelas modus ada pada kelas ke-6, berarti kita perhatikan kelas ke-6. Tepi bawahnya adalah 70,5. Berarti B-nya 70,5 ditambah dengan P. P-nya itu adalah panjang kelas modus, yaitu sama dengan 10 kali dengan D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modusnya frekuensinya adalah 16, sedangkan sebelumnya adalah 10. Berarti selisihnya adalah 6. Berarti D1 sama dengan 6. Berarti 6/6 ditambah dengan D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Frekuensi kelas modus adalah 16, sedangkan frekuensi kelas sesudahnya adalah 0. Berarti selisihnya adalah 16. Berarti D2-nya itu adalah 16. Berarti 70,5 ditambah dengan 10 kali 6/6 ditambah dengan 16. Kemudian 70,5 tetap. Sedangkan 10 kali 6/6 ditambah 16 itu ketemu 2,73. Jadi modusnya itu ketemu 73,23.